Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Faria Septini Hasan, NIM 15401425, kelas B, Prodi Arsitektur Bangunan Gedung, Fakultas Program Vokasi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari survei rumah tinggal saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Utilitas Bangunan Gedung 1. Nah, jadi ada beberapa sistem utilitas yang ada di dalam rumah ini. Yang pertama ada sistem plumbing, yaitu sistem air kotor dan air bersih. Nah, pada rumah ini kita menggunakan sistem air sumur bor. Nah, di sumur bor air ditarik menggunakan dam. Nah, ketika dam dinyalakan, maka air dari sumur galian akan naik dan dialirkan ke beberapa titik-titik. Nah, titik-titik air yang ada di rumah ini terdapat di dapur 1, di dapur 2, kamar mandi 1, dan kamar mandi 2. Air disalurkan menggunakan pipa PVC. Kira-kira bagaimana saluran air kotor dan air bersih dialirkan? Nah, untuk air kotor atau yang ada air di kamar mandi, contohnya di WC, septic tank-nya itu berada tepat di bawah kamar mandi tersebut. Nah, sedangkan untuk air sisa dari cuci piring itu akan langsung dialirkan ke drainase atau got yang ada di depan rumah. Jadi di dalam dapur itu juga terdapat got yang dari dapur dan langsung dialirkan menuju ke got yang ada di depan rumah. Yang kedua, ventilasi. Nah, pada rumah ini kita memiliki yang alami dan buatan. Untuk yang alami kita menggunakan ventilasi atau jendela-jendela terbuka yang ada di rumah ini. Sedangkan untuk buatan kita menggunakan kipas angin, AC. Jadi di dalam rumah ini kita menggunakan ventilasi yang ada di ruang tengah, jendela juga ada di ruang tengah, lalu di ruang TV serta di dapur. Untuk penghawaan tersebut, kamar utama ini juga memiliki AC. Jadi ketika panas, kita cukup nyalakan AC. Akan tetapi terkadang karena mungkin cuaca atau suhu panas yang ada di Provinsi Gorontalo ini cukup sejuk, tapi tetap merasakan panas gitu. Dan yang ketiga, sistem penangkal petir. Jadi rumah ini tidak menggunakan penangkal petir karena bangunan relatif rendah dan berada di lingkungan rumah yang padat. Dan yang keempat, sistem kelistrikan. Jadi sumber listrik rumah ini berasal dari perusahaan listrik negara atau biasa disebut dengan PLN dengan daya 900 watt. Terdapat MCB yang berfungsi sebagai pengaman arus listrik yang terletak di bagian ruang TV. Titik-titik lampu dan stop kontak tersedia di setiap ruangan sesuai kebutuhan. Nah, untuk peralatan listrik utama yang digunakan ada kipas angin, kulkas, rice cooker, dan AC. Nah, dari segi keamanan, instalasi listrik sudah cukup aman karena menggunakan MCB dan kabel tertutup rapi. Nah, terakhir untuk analisis singkat saja, secara umum sistem utilitas di rumah ini sudah berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar penghuni rumah. Namun masih terdapat beberapa bagian yang dapat ditingkatkan. Contohnya di kamar mandi kita masih memerlukan sebuah pencahayaan karena di dalam kamar mandi utama ini di kamar ini kita hanya menggunakan ventilasi saja. Jadi ketika di siang hari kita masih memiliki sebuah cahaya yang masuk karena punya matahari. Tapi ketika malam hari itu cukup gelap dan tidak bisa melihat apa-apa di dalam kamar mandi. Dan untuk instalasi listrik sendiri atau MCB itu kadang kita terlalu banyak pemakaian di malam hari, bisa saja itu akan mati tiba-tiba. Jadi mungkin akan ada perlu ditambah sebuah volt agar MCB tidak gampang mati.
Berdasarkan hasil survei, sistem utilitas pada rumah tinggal ini telah memenuhi kebutuhan dasar, namun masih dapat ditingkatkan untuk kenyamanan, kesehatan, dan keamanan yang lebih baik. Demikian hasil presentasi survei utilitas bangunan pada rumah tinggal saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.